guys, kembali lagi bersama saya di podcast Belajar Bersama Iva. Bersama saya Andi Famaskura. Pada saat ini kita akan membahas topik yang sangat menarik ditemani dengan rekan saya. Halo guys, perkenalkan nama saya Nabila Muhasana. Saya merupakan salah satu mahasiswi Politeknik Negeri Ujung Pandang dengan jurusan Teknik Kimia Prodi D3 Analisis Kimia. Wah, Kak Nabila, apa sih kesibukan Kak Nabila akhir-akhir ini? Kesibukan saya akhir-akhir ini yaitu cuma praktikum aja sih Kak, karena dalam seminggu itu kami melakukan praktikum 2 kali. Wow, laporan praktikumnya aman nggak nih Kak? Aman-amanin aja Kak. Wah, Kak Nabila kan melakukan praktikum 2 kali seminggu nih, yang dimana pada saat praktikum akan bertemu langsung atau bertemu langsung dengan zat-zat kimia yang berbahaya. Bagaimana sih Kak Nabila ini melakukan kegiatan tersebut dengan aman? Nah Kak, selama kami melakukan, selama saya menjadi mahasiswi Politeknik Negeri Ujung Pandang, kami diberikan edukasi kepada dosen-dosen kami bagaimana sih cara meminimalisir terjadinya kecelakaan pada saat di laboratorium. Materinya itu adalah K3L. Untuk teman-teman sekalian yang belum tahu apa sih itu K3L, K3L merupakan suatu proses bagaimana cara kita untuk menanggulangi risiko terjadinya kecelakaan yang akan merugikan bagi diri kita dan sekitarnya. Nah, untuk kita jurusan teknik kimia yang selalu berpapasan dengan bahan kimia dan alat-alat yang berbahaya yang seperti kaca yang bisa menggores tangan kita, makanya itu kita harus tahu bagaimana sih itu K3L dan bagaimana kita menerapkannya. Nah guys, podcastnya untuk host pada saat ini merupakan salah satu mahasiswi Politeknik di Ujung Pandang juga loh, dan jurusannya sama seperti saya dan prodinya juga sama guys. Ini guys. Nah, saya mau bertanya nih kepada Kak Iva, bagaimana sih menurut Kak Iva itu pentingnya menerapkan K3L dan mengetahui K3L? Nah Nabila, dengan mempelajari K3L ini, mahasiswa dapat memahami prosedur yang ada dan mengenali potensi-potensi yang berbahaya, sehingga dapat mengurangi kecelakaan seperti ledakan alat, tumpahan zat-zat kimia, maupun luka bakar. Nah, K3L ini juga mendorong mahasiswa untuk lebih bertanggung jawab kepada keselamatan dan kesehatan diri sendiri serta kesehatan orang. Nah, kesadaran ini begitu penting karena dapat meminimalisir risiko dan serta kesadaran diri yang pentingnya kehati-hatian saat bekerja. Nah, membahas tentang bahwa K3L itu bisa mendorong mahasiswa untuk bisa bertanggung jawab atas alat dan bahannya. Saya flashback nih guys, pas pada saat perdana kita melakukan praktikum, ada salah satu kejadian di mana teman kami melakukan pencucian alat dan dia kurang berhati-hati sehingga dia memecahkan gas kimia. Nah, untungnya kami sudah diberikan edukasi bagaimana melakukan K3L dengan tepat, sehingga dia menggunakan APD lengkap seperti menggunakan kos tangan, sehingga pada saat dia mengambil serpihan-serpihan kaca, dia tidak terluka. Nah, ada satu lagi guys, pada saat itu pelaksanaan percobaan titrasi redox, di mana salah satu teman kami menumpahkan larutan KNNO4, yang dimana kita tahu guys bahwa KNNO4 apabila terkena pada kulit akan terjadi iritasi dan nyeri seperti kebakar begitu. Nah, untungnya dia menggunakan APD lengkap. Nah guys, dia menggunakan APD lengkap seperti menggunakan gas lab, sehingga pada saat kejadian itu dia tidak terjadi apa-apa. Untungnya guys, Alhamdulillah ya. Nah, kasus yang telah diceritakan Kak Nabila ini merupakan contoh kasus yang dimana kesalahan-kesalahan yang terjadi pada saat laboratorium. Saya juga teringat bahwa terdapat salah satu kasus yang baru saja terjadi nih Kak. Kasus apa tuh Kak? Yang dimana kasus yang terjadi di Universitas Indonesia. Nah, kecelakaan ini terjadi akibat mahasiswa UI ini telah mengangkat malas dosen, sehingga larutan yang terdapat di dalam lampu destilasi itu mengalir hingga menyebabkan ledakan. Wow. Luka bakar serta luka yang terdapat di wajah serta leher itu yang mengakibatkan bahwa serpihan-serpihan dari labu destilasi yang pecah. Guys, itu pentingnya bahwa harus kita mengetahui bagaimana cara penerapan K3L. Jika mahasiswa UI ini melakukan K3L dengan baik, menerapkan K3L dengan baik, yaitu dengan membaca job terlebih dahulu sebelum melakukan praktikum dan menggunakan masker, maka tidak akan terjadi hal yang lebih buruk seperti ini. Ingin menggunakan APD yang lengkap pada saat laboratorium. Jangan ya dik ya. Nah guys, dari pemaparan tadi itu bukan hanya saja pemecahan alat, jadinya pembuangan larutan yang berbahaya. Nah, pada saat praktikum itu juga bisa terjadi namanya ledakan dan kebakaran seperti tadi di kasus UI. Terus bagaimana sih caranya kita menghadapi apabila terjadinya kebakaran di praktikum? Coba Kak Iva ini sebagai mahasiswa teknik kimia, bagaimana sih caranya Kak? Pertama yang perlu kita ketahui ketika terjadi kebakaran itu jangan panik ya guys, jangan panik. Segera mencari jalan keluar
bawah dan jangan lupa untuk memencet tombol alarm kebakaran, sehingga terdapat orang-orang di sekitar ruangan yang terjadi kebakaran itu ketika mendengar tombol alarm kebakaran itu mereka akan peka bahwa di ruangan ini terjadi kebakaran. Dan yang kedua itu pentingnya mengetahui penggunaan apar. Apabila kita mengetahui penggunaan apar itu kita dapat meminimalisir terjadinya api yang sangat besar ya guys. Dan yang ketiga itu adalah lari menuju titik kumpul tanpa telepon pemadam kebakaran. Nah guys, itulah tadi cara penerapan kita apabila terjadinya kebakaran di praktikum di laboratorium. Guys, itulah tadi diskusi kami. Terima kasih telah menonton dan semoga diskusi ini dapat membuka wawasan Anda bahwa pentingnya mempelajari dan menerapkan KTIA. Sampai jumpa, jangan lupa like, subscribe, dan comment.